Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas materi transportasi khusus untuk kasus yang tidak seimbang. Artinya, total persediaan dan total permintaan itu tidak balance, tidak seimbang, tidak sama, terjadi selisih. Itu dikatakan sebagai kasus tidak seimbang, ya. Oke, di sini sudah saya sediakan ya suatu kasus ya. Sebuah perusahaan persewaan mobil menghadapi masalah dalam hal mengalokasikan mobil untuk memenuhi permintaan langganan. Ada 2 garasi tempat penyimpanan mobil yang hendak disewa. Semua mobil bertipe sama, yang masing-masing mampu menampung 15 dan 13 mobil. Kalau kita perhatikan dari narasi ini, dapat kita simpulkan ada 2 sumber ya. Sumber A dan sumber B. Kita misalkan seperti itu. Yang masing-masing mampu menampung 15 dan 13 mobil. Berikutnya, ada 4 penyewa yang masing-masing membutuhkan 9, 6, 7 dan 9 buah mobil. Artinya ada 4 tujuan. Kita misalkan 1, 2, 3 dan 4. Yang masing-masing membutuhkan 9, 6, 7, dan 9. Biaya perjalanan mobil dalam ribuan rupiah dari garasi ke tempat penyewa tampak pada tabel di bawah ini. Nah, ini adalah tabelnya. Pertanyaannya, buatlah alokasi pengiriman mobil yang akan meminimumkan total biaya pengiriman. Berarti kita diminta untuk menentukan biaya pengiriman yang paling minimum, kemudian alokasinya seperti apa, distribusi mobilnya seperti apa. Oke, kita akan selesaikan dengan bantuan Excel. Kita perhatikan dulu di sini. Setelah kita baca kasusnya, ternyata di sini teknis pengirimannya langsung dari garasi ke penyewa. Artinya langsung dari sumber ke tujuan. Sehingga kita dapat simpulkan permasalahan ini merupakan masalah transportasi. Dilihat dari teknis pengiriman barangnya atau mobilnya. Oke, selanjutnya kita harus cek ya, apakah kasus ini seimbang atau tidak seimbang. Langkahnya kita harus hitung terlebih dahulu persediaan. Oke, di sini persediaan ada di 2 sumber, yaitu A dan B, masing-masing 15 dan 13. Berarti kita jumlahkan 15 ditambah 13 diperoleh 28. Selanjutnya kita juga harus menghitung permintaan. Permintaan ada 4 tujuan ya. Tujuan 1, 2, 3 dan 4. Masing-masing membutuhkan 9, 6, 7 dan 9. Kita jumlahkan semua. Berarti 9 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9. Diperoleh total permintaannya adalah 31. Kalau kita perhatikan, total persediaan dan total permintaan tidaklah sama. Sehingga dapat kita simpulkan di sini soal tidak seimbang ya, tidak seimbang ya. Oke, paham ya? Jadi jelas di sini soalnya adalah tidak seimbang ya.
Karena jumlah persediaan dan permintaan totalnya itu berbeda. Jelas di sini soalnya adalah tidak seimbang. Karena tidak seimbang, kita harus tambahkan ya sumber semu atau tujuan semu. Sesuaikan dengan nilai yang paling kecil di antara persediaan dan permintaan. Kita perhatikan di sini yang paling kecil adalah persediaan. Maka yang harus kita tambahkan adalah sumber semu. Ya. Oke, berarti di sini kita tambahkan yang namanya adalah sumber semu. Cukup satu sumber semu yang kita tambahkan. Persediaannya berapa? Ya tinggal kita selisihkan ya. Berarti yang paling besarnya 31 kan dikurangi 28. Berarti sama dengan 3. Jadi sumber semunya nanti alokasi persediaannya itu hanya 3. Oke ya. Mudah-mudahan cukup jelas sampai sini ya. Artinya soal sudah kita seimbangkan. Berikutnya, karena ini masalah transportasi, maka kita langsung di sini langsung tentukan sumber dan tujuan ya. Tidak perlu menentukan titik sumber, titik tujuan dan titik perantara. Karena kasus yang kita hadapi merupakan kasus transportasi. Jadi langsung saja tentukan sumber dan tujuan. Sumber berarti A, B, dan kita tambahkan sumber semu, misalkan C. Ya, berarti A, B, C. Ya, yang tadi sumbernya ada 2, ditambahkan sumber semu, jadi totalnya ada 3, yaitu A, B, C. Kita lanjutkan ya notasinya. Berikutnya tujuan 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, ini kita berhasil menentukan sumber dan tujuan. Selanjutnya kita harus membuat tabel transportasi ya. Kita awali dari sumber dulu, sumber A, B, C. Kemudian di sampingnya kita beri keterangan sumber ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang di atas adalah tujuan. Tujuannya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita kasih keterangan di sini tujuan. Berikutnya yang paling kanan ya kita beri keterangan persediaan. Kemudian yang paling bawah ya kita beri keterangan permintaan. Oke, selanjutnya kita beri garisnya supaya lebih bagus tampilannya. Oke. Oke, selesai untuk tabel yang pertama. Selanjutnya kita kopikan ya tabel yang pertama ini di bawahnya. Berarti ada 2 tabel di sini yang identik sama persis ya. Berikutnya kita akan isikan dulu untuk tabel yang pertama yang ini ya. Khususnya sel yang diberi warna oranye seperti ini ya. Sel yang diberi warna oranye kita isikan dengan biaya perjalanan mobil atau pengirimannya
dari sumber A ke 1, kita lihat di dalam tabel 45, berarti di sini 45. Kemudian dari A ke 2 17, kemudian dari A ke 3 21, kemudian dari A ke 4 30. Kemudian B ke 1 14, kemudian B ke 2 18, kemudian B ke 3 19, dan B ke 4 31. Selanjutnya C ke 1 karena tidak ada di dalam tabel, maka kita isikan dengan 0. Ya, karena C-nya juga sumber semu, ya. Kemudian C kedua juga 0, C ketiga 0, C keempat juga 0, ya. Karena C merupakan sumber semu. Berikutnya kita isikan persediaan, ya. Persediaan untuk sumber A itu 15, ya, diperoleh dari keterangan di soal. Kemudian sumber B itu adalah 13, kemudian sumber C persediaannya hanya 3. Ini yang sudah kita hitung, ya, berarti di sini 3. Totalnya adalah 31. Kemudian permintaan tujuan 1 9, permintaan tujuan 2 6, tujuan 3 7, tujuan 4 9. Oke, selesai mengisi tabel yang pertama. Selanjutnya kita akan isi tabel yang kedua. Tabel yang kedua kita warnai dulu sel ini, yang kita blok ini kita warnai dengan warna hijau. Isi sel berwarna hijau ini dengan 0, ya, 0. Biar lebih memudahkan, silakan teman-teman drag saja. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, kita lanjutkan mengisi persediaan. Ini sama dengan sum. Untuk persediaan yang kita jumlahkan adalah yang horizontal seperti ini. Kalau sudah di enter, kemudian di drag sampai sumber C. Kita beralih ke permintaan sama dengan sum. Kemudian yang kita jumlahkan adalah yang vertikal, nah, seperti ini, kemudian di enter. Tinggal kita drag sampai tujuan 4. Selesai untuk tabel yang kedua. Berikutnya di bawah, ya, kita tambahkan di sini biaya pengiriman, ya. Kemudian pindah ke sel berikutnya, kita beri warna kuning, ya, biar membedakan dengan sel yang lainnya. Karena merupakan hasil biaya pengiriman dengan sifat minimum, ya, di sini. Selanjutnya kita klik di sel kuning ini sama dengan ketikkan sum produk, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok sel yang berwarna orange, ya, atau merah, ya. Kemudian koma atau titik koma sesuaikan dengan Excel-nya. Kemudian blok, ya, sel yang berwarna hijau seperti ini. Kalau sudah di enter, diperoleh 0. Selesai persiapan untuk menghitung biaya pengiriman yang paling minimum. Berikutnya klik data, kemudian solver. Di sini set objektif, kita klikkan sel yang berwarna kuning, ya, ini. Kemudian to, kita pilih yang min, artinya adalah minimum. Kemudian by changing variable cell, kita blok sel yang berwarna hijau. Nah, seperti ini kita blok. Ingat yang berwarna hijau. Kemudian subject to the constraint, kita add, ya, kita tambahkan. Di sini muncul tabel dialog.
Cell reference ya. Silakan teman-teman klikkan permintaan di tabel yang pertama. Nah, seperti ini. Kemudian tandanya lebih dari sama dengan constraint-nya blok permintaan di tabel yang kedua atau yang semua bernilai 0 yang ini ya. Kemudian add karena kita ada satu pertidaksamaan lagi, add. Kemudian cell reference kita blok persediaan di sini ya di tabel pertama atau yang ada angkanya seperti ini. Kemudian tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian constraint-nya adalah persediaan di tabel yang kedua atau yang 0 semua kita blok seperti ini. Kalau sudah, klik OK karena hanya perlu 2 pertidaksamaan. Oke. Muncul di sini 2 pertidaksamaan. Yang pertama lebih dari sama dengan, yang kedua kurang dari sama dengan. Berikutnya select a solving method. Silahkan teman-teman ganti dengan simplex LP ya. Seperti ini. Kalau sudah, klik solve. Nah, sudah diperoleh hasilnya. Hasil biaya pengiriman minimumnya adalah 547 ya. Dengan alokasi berarti dari sumber A atau garasi A mengirim 6 mobil ke tujuan 2, kemudian dari A juga mengirim 3 mobil ke tujuan 3, kemudian 6 mobil ya ke tujuan 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian dari garasi B atau sumber B mengirim 9 mobil ke tujuan 1, kemudian mengirim 4 mobil ke tujuan 3. Oke, kemudian di sini ada sumber semu mengirim 3 ke 4. Ya, meskipun ini tidak akan dikirim ya, karena di sumber semu itu tidak ada persediaannya. Hanya memudahkan untuk perhitungan biaya pengiriman saja. Berarti di sini sebenarnya untuk tujuan nomor 4 ini tidak terpenuhi semua, hanya terpenuhi 6 ya. Oke, ini adalah proses perhitungan masalah transportasi untuk kasus yang tidak seimbang. Jadi sekali lagi, penambahan sumber semu atau tujuan semu disesuaikan dengan mana dari permintaan atau persediaan yang paling sedikit jumlahnya. Kalau persediaan yang paling sedikit, ya kita perlu menambahkan sumber semu. Kalau permintaannya sedikit, berarti kita perlu menambahkan tujuan semu. Oke, mudah-mudahan penjelasannya mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.